dalil adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu langit bumi beserta semua isinya. Dari situ dapat disimpulkan bahwa dalil itu bukti senyatanya agama Islam itu sesuai dengan dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas Islam agama dalil. Yang disebut dalil itu apa? Karena kita sebagai umat yang awam banyak yang tidak paham dengan apa itu yang disebut dengan kata dalil. Akan tetapi kalau diluruskan malah menyangkalnya, mungkin terlalu pintar dalam hal menyangkalnya. Banyak yang mengira yang ada pada kitab suci itu disebut dalil, sedangkan itu sangat jelas disebut ayat, dan para ustadz juga menyebut ayat. Contoh, bila menerangkan suatu hal dengan hujah atau ayat ke titik-titik, disebutkan bunyi ayatnya dan disebutkan yang disebut dalil adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu langit bumi beserta semua isinya. Dari situ dapat disimpulkan bahwa dalil itu bukti senyatanya. Kalau digambarkan seperti kasus yang ditangani pihak kepolisian, itu ada laporan yang tertulis dan buktinya agar disertakan. Kalau bukti itu ada pada diri korban, agar disertakan visum atau bukti dari kedokteran harap diikut sertakan. Bila itu buktinya ada pada barang yang berhubungan dengan kejadian, agar diikut sertakan sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan bukti barang yang terjadi di TKP itu lebih kuat bukti di TKP-nya. Contohnya kami sebutkan ini cuma gambaran. Pembeda antara ayat dengan dalil itu berbeda. Di dalam beragama pun kita wajib iman ke semua ayat dan percaya dengan dalil yang sesungguhnya. Begitu juga bila bumi ini bulat dipahami datar, pasti salah dalam memahami apa yang menjadi kepercayaan atau imannya, dan itu sangat fatal akibatnya, karena dalil itu berhubungan dengan yang menciptakan dalil atau untuk memahami pencipta dalilnya. Bumi yang bulat ini bila dipahami datar, pada akibatnya ada ustadz yang menambah dalil setelah aras ada makhluk lagi yang paling besar, dan memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kecil, karena zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dipahami bersifat sama dengan makhluknya. Contohnya membutuhkan tempat, dan zatnya dipahami berjisim atau bertauhid mujasimah, dan ini menjadi berakhirnya zamannya Nabi sebelumnya atau menjadi berakhirnya zamannya Nabi sebelumnya, berganti zamannya Nabi berikutnya. Penyebab terjadinya kiamat agama Islam yang diajarkan Nabi sebelumnya itu juga karena umatnya mengkultuskan nabinya setelah berganti generasi, pada akhirnya nabinya yang dianggap sebagai Tuhannya, seperti umatnya Nabi Isa. Kalau di zamannya Nabi Adam, bila ada tokoh yang sekiranya dapat dijadikan teladan, maka tokoh tersebut setelah meninggal
dibuatkan patung yang menyerupainya untuk mengenang apa yang diperbuat tokoh tersebut. Bergantinya generasi lalu dipujanya. Di akhir zamannya Nabi Adam dengan ditandai kerusakan tauhidnya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh untuk menegakkan tauhidnya manusia yang telah rusak. Dalam kurung Nabi Nuh sebagai penegak tauhid di zamannya. Setelah itu tauhidnya manusia rusak lagi, lalu diutus lagi Nabi Ibrahim, dan seterusnya sampai saat ini juga banyak umat manusia yang menyelisihi tauhid yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah tidak percaya dengan seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan Tuhan dengan Adam seperti yang mayoritas di Arab sana, dan itu sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya akan kembali ke zaman jahiliyah juga, yang menyamakan Tuhan dengan dirinya sendiri, juga berarti sama dengan Adam. Itu sama dengan yang disabdakan oleh baginda Nabi, perbuatan yang menyerupai mereka termasuk golongan mereka. Kalau syariat dari nabi lain itu sunnah nabi lain, jangan dianggap sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja meridhoinya kita sebagai hamba, jangan sampai menghukumi sesat syariat nabi yang lain. Cuma saja kita sebagai umat di akhir zaman berkewajiban melaksanakan syariat dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi akhir zaman, dan kita diwajibkan iman ke-25 para nabi atau rasul, dan keempat kitab suci yang ada, dan jangan sampai beranggapan nenek moyang kita orang kafir, karena kita semua dari anak cucu Adam, imannya sama dengan yang diimani oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan iman kita jangan sampai tidak bersanad ke para nabi, karena semua para nabi itu agamanya Islam, dan semua manusia dilahirkan dibekali agama Islam atau dilahirkan dalam keadaan suci. Di akhir hayatnya juga dituntut untuk agar tetap suci. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.